Semuanya, perkenalkan saya Tiara Cantika dari kelompok 7 dengan anggota Fadila Aulia Destriani, Alida Syaira Humaira, dan Eliana Nurdiana Rahmat. Oke, baik, kita akan ke pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang problem purity. Apa itu problem purity? Jadi teman-teman, problem purity ini bukan tentang mengutamakan masalah, tapi menentukan masalah mana yang akan kita selesaikan lebih dahulu, tergantung dengan prioritasnya dari masalah tersebut. Stay tune. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebenarnya apakah kita tahu tentang problem purity itu apa, seperti apa? Kalau dilihat dari problem purity ini adalah sebuah metode untuk menentukan masalah mana yang harus kita prioritaskan untuk diselesaikan. Nah, terlebih metode ini sering digunakan dalam analisis manajemen. Ini merupakan dari bagian perencanaan program dan pemecahan masalah. Jadi karena dalam kehidupan atau organisasi sering muncul banyak masalah dan sekaligus. Jadi perlulah alat untuk mengurutkan masalah berdasarkan dengan tingkat dan kepentingannya. Baik, kita langsung saja ke tujuan dari metode problem purity ini. Satu, metode ini menentukan masalah yang paling mendesak mana yang harus diselesaikan. Kedua, menghindari salah fokus pada masalah yang sebetulnya tidak terlalu penting, maka bisa diprioritaskan yang lebih urgentnya dulu. Ketiga, membantu membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Untuk yang terakhir, ini mengarahkan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya pada masalah yang betul-betul diprioritaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 dimensi problem priority. Nah, yang pertama, ada dampak terbesar. Dampak terbesar itu apa sih? Nah, dampak terbesar adalah impact, di mana kita dapat melihat seberapa besar pengaruh suatu masalah terhadap masalah yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua, ada frekuensi terjadi, di mana kita melihat seberapa sering muncul masalah tersebut di suatu permasalahan. Yang ketiga, kita ada urgensi untuk diperbaiki, di mana kita dapat mengukur seberapa cepat masalah itu harus diselesaikan. Yang keempat, hubungan sebab akibat. Nah, di mana kita tuh di situ kayak menilai apakah masalah ini tuh muncul dari akarnya atau justru masalah ini tuh menjadi akar dari suatu permasalahan-permasalahan yang lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang studi kasus problem priority di lingkungan kelas. Nah, pasti teman-teman semua punya masalah kan di lingkungan kelas, entah itu sama teman, sama dosen, atau sama anak-anak yang beda kelas. Nah, makanya kita akan membahas ini di dalam studi kasus problem priority di lingkungan kelas. Nah, dalam kelompok pertemanan, perbedaan antar karakter, perbedaan dalam berkomunikasi itu akan sering kali terjadi dan memunculkan berbagai permasalahan. Contohnya seperti salah paham, lalu gosip. Selanjutnya ada ketidakkonsistenan janji. Nah, itu seringkali menjadi kesalahpahaman yang sangat bermasalah di dalam lingkungan kelas. Nah, masalah-masalah itu tuh memang masalah-masalah kecil, tapi jika didiamkan menumpuk dapat memicu konflik jika tidak segera diselesaikan. Nah, untuk menjaga hubungan tetap harmonis di kelas ataupun di lingkungan kampus, diperlukan analisis problem priority agar kelompok dapat menentukan masalah mana yang paling penting dan perlu ditangani terlebih dahulu. Jadi misalnya teman-teman punya banyak masalah di lingkungan kampus atau di lingkungan kelas, terutama di lingkungan kelas dengan teman-teman kelasnya semua, itu tuh perlu diselesaikan sesegera mungkin dengan menggunakan problem priority itu. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah dalam lingkungan pertemanan. Contohnya yaitu dalam lingkungan kampus. Nah, pasti teman-teman sendiri banyak kan kayak gimana cara kita mengetahui masalah tersebut, bagaimana kita melakukan atau mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, di sini aku akan menyebutkan beberapa
masalah yang sudah kami identifikasi dalam studi kasus tersebut. Yang pertama, ada kesalahpahaman dalam komunikasi, di mana di sini tuh kayak kalian tuh berbicara dengan teman kalian dengan nada yang berbeda, tapi maksudnya tuh bukan ke situ arahnya. Nah, itu tuh dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya ada perilaku gibah atau cerita di belakang. Nah, ini seringkali dilakukan oleh teman-teman semua, yaitu baik saya juga, kadang saya juga melakukan kesalahan itu, yaitu perilaku gibah atau berbicara di belakang temannya. Nah, itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi atau enggak kayak penyampaian berita yang tidak benar. Nah, maksud kita menceritakan A dan nyampe ke teman kita itu yang B gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada teman yang tidak konsisten dalam membuat janji atau rencana. Nah, di sini juga kayak akan menimbulkan masalah-masalah di mana kita menjanjikan sesuatu kepada teman kita, tapi kita tidak datang di saat janji itu atau rencana itu tuh sudah di planning oleh kita dan teman-teman kita, tapi kita tiba-tiba membatalkan rencana tersebut, itu akan menimbulkan suatu masalah. Nah, di mana kayak masalahnya tuh mereka tuh bakalan marah ke kita atau gak kayak ngomongin kita di belakang. Balik lagi ke poin kedua, di mana akan munculnya perilaku gibah atau berbicara di belakang kita yang tidak benar-benar. Sebenarnya kayak teman yang tidak konsisten itu mungkin ada keperluan lain atau gak ada hal-hal mendesak lainnya, tapi jika dilakukan secara terus-menerus, ini akan menimbulkan suatu masalah. Nah, selanjutnya yang keempat, anggota yang terlalu dominan. Nah, di sini anggota yang terlalu dominan itu di mana kita tuh selalu ingin menjadi orang yang kayak spotlight di antara teman-teman lainnya, di mana kita tuh kayak mengatur ini, mengatur itu, orang lain tidak mau kita paksa, atau enggak kita membuat keputusan-keputusan sendiri, atau hal lainnya, kita membuat kelompok di mana kelompok itu sudah disetujui oleh teman-teman semua, dan saat dia menyerahkan ke dosennya itu dia berbicara yang tidak kepada dosen agar dosen tuh kayak membagi kelompoknya itu secara rata dan adil seperti itu. Padahal hal tersebut sudah disetujui oleh teman-teman kelas. Nah, itu dapat menimbulkan masalah di dalam lingkungan pertemanan. Selanjutnya, ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima, di mana itu kita tuh seperti pembagian kelompok nih, balik lagi ke poin 4. Nah, kita tuh kayak ada keseimbangan, di mana kita tuh memisahkan anak yang kurang aktif dan anak yang selalu aktif, atau enggak kayak misalnya kita membuat kelompok sesuai circle-nya masing-masing, karena di sini tuh kayak semakin banyak circle, di situ tuh akan makin banyak juga masalah-masalah yang ditimbulkan, sehingga kayak kita gak mau sama kelompok orang atau gak mau sama teman-teman yang lain, harus sama circle kita. Nah, itu tuh dapat menimbulkan suatu masalah dalam lingkungan pertemanan. Mengenai menentukan problem priority. Yang pertama, dampak terbesar impact. Menilai seberapa besar pengaruh masalah terhadap hubungan pertemanan, kenyamanan, dan keharmonisan kelompok. Yang kedua, frekuensi terjadi. Melihat seberapa sering masalah tersebut muncul atau berulang. Yang ketiga, urgensi untuk diperbaiki, mengukur seberapa cepat masalah harus diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Yang keempat, hubungan sebab akibat. Menilai apakah masalah tersebut menjadi akar root cause yang memicu munculnya masalah-masalah lainnya. Dan prioritas. Pada tabel tersebut, setiap masalah dinilai menggunakan 3 dimensi utama dalam problem priority, yaitu dampak, frekuensi, dan urgensi. Setiap dimensi diberi skor 1-5, kemudian dijumlahkan untuk menentukan total nilai prioritas. Semakin tinggi total skor, semakin tinggi pula tingkat prioritas. Setiap dimensi diberi skor 1-5, kemudian dijumlahkan untuk menentukan total nilai prioritas. Semakin tinggi total skor, semakin tinggi pula tingkat prioritas masalah tersebut. Yang pertama, kurangnya komunikasi jujur, total 15. Masalah ini mendapatkan skor tertinggi karena memiliki dampak besar sehingga terjadinya dan harus diperbaiki kurangnya komunikasi
yang jujur dapat memicu salah paham, menurunkan kepercayaan, dan memicu konflik lain dalam kelompok pertemanan. Yang ini menjadi masalah prioritas utama. Yang kedua, konflik karena salah paham total 12. Pahaman memicu dampak cukup besar dan terjadi cukup sering. Jika tidak ditangani, situasi ini dapat memperburuk hubungan antar teman dan menyebabkan jarak emosional. Ini permasalahan yang termasuk prioritas kedua yang perlu segera diselesaikan. Yang ketiga, gosip di belakang total 11. Meskipun frekuensinya tidak sesering masalah pertama, gosip tetap memberikan dampak buruk. Dampak buruk terhadap kepercayaan dan kenyamanan kelompok. Urgensinya tinggi karena dapat memecah belah pertemanan jika dibiarkan. Nomor 3 ini menjadi masalah prioritas ketiga. Nomor 4, kontribusi tidak seimbang total 10. Masalah ini tidak sesering masalah sebelumnya, tetapi tetap berdampak pada rasa keadilan dan kenyamanan dalam kelompok. Yang kelima, jadwal yang sering tidak cocok, total 6. Masalah ini memiliki skor paling rendah, dampaknya tidak terlalu besar dan tidak mendesak, lebih bersifat teknis. Walaupun dapat mengganggu rencana bersama, masalah ini bisa diatur dengan penjadwalan ulang atau kompromi. Dapat diselesaikan setelah masalah penting teratasi. Analisis masalah prioritas. Yang pertama, masalah utama. Masalah utama yang terjadi adalah kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam kelompok pertemanan. Anggota kelompok cenderung menyimpan perasaan, pendapat, atau ketidakpuasan tanpa menyampaikan secara langsung. Akibatnya, banyak persoalan tidak terselesaikan, hanya menumpuk, dan akhirnya memicu konflik di kemudian hari. Masalah ini penting untuk diprioritaskan karena komunikasi adalah fondasi untuk dalam menjaga hubungan pertemanan yang sehat. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, seluruh dinamika kelompok akan ikut terganggu. Yang kedua, penyebab masalah. Beberapa faktor yang memicu munculnya masalah tersebut antara lain, poin A, takut menyinggung perasaan teman. Sebagai anggota merasa bahwa menyampaikan ketidaksetujuan atau kritik akan membuat hubungan menjadi renggang. Ketakutan ini membuat mereka memilih diam dibanding berbicara jujur. Poin B, tidak terbiasa membicarakan masalah secara langsung. Budaya dalam kelompok atau kebiasaan pribadi membuat mereka lebih memilih memendam masalah dibanding mendiskusikannya secara terbuka. Pola komunikasi seperti ini menyebabkan masalah tidak pernah selesai dan malah berulang. Poin C, adanya teman yang dominan sehingga pendapat lain tidak muncul. Ketika satu atau dua orang lebih dominan dalam pembicaraan atau pengambilan keputusan, anggota lain merasa kurang didengar. Situasi ini membuat mereka enggan menyampaikan pendapat atau keluhan sehingga komunikasi menjadi tidak seimbang. Ketiga, dampak masalah. Jika tidak ditangani masalah, komunikasi ini membawa sejumlah dampak negatif bagi kelompok, yaitu poin A, munculnya salah paham dan konflik tidak perlu. Karena tidak ada kejelasan dan keterbukaan, banyak tindakan atau perkataan ditafsirkan secara berbeda oleh tiap anggota. Kesalahpahaman kecil bisa berkembang menjadi konflik lebih besar karena tidak pernah dibicarakan secara langsung. Poin B, kelompok menjadi tidak nyaman. Lingkungan pertemanan yang ideal seharusnya membuat setiap anggota merasa aman dan diterima. Namun, ketika komunikasi buruk, suasana menjadi kaku, penuh prasangka, dan tidak harmonis. Poin C, beberapa anggota merasa tersisih. Anggota yang pendapatnya jarang didengar atau yang merasa tidak bisa menyampaikan keluhan, perlahan akan merasa tidak dianggap. Perasaan tersisih ini berbahaya karena dapat merusak kelompok dan memicu terbentuknya subkelompok
atau jarak emosional antar anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alternatif dan solusi. Yang pertama yaitu ada membuat forum kecil untuk membahas masalah secara terbuka. Forum kecil ini berfungsi sebagai ruang aman atau safe space bagi seluruh anggota untuk menyampaikan pendapat, keluhan, atau perasaan tanpa takut dihakimi. Yang kedua yaitu ada aturan komunikasi, jujur tapi sopan. Aturan ini memastikan bahwa setiap anggota berhak mengungkapkan pendapat secara jujur, namun tetap menghargai perasaan orang lain. Komunikasi yang jujur tetapi tetap santun akan menciptakan keseimbangan antara kejujuran dan keamanan, sehingga tidak ada pihak yang merasa diserang atau dipermalukan. Tiga, yaitu ada mengajak seluruh anggota untuk membuat komitmen tanpa gosip. Gosip merupakan salah satu pemicu utama rusaknya hubungan dalam kelompok. Dengan membuat kesepakatan bersama untuk tidak membicarakan teman di belakangnya, kelompok akan lebih fokus pada penyelesaian masalah secara langsung. Yang keempat ada meningkatkan kegiatan bareng untuk memperbaiki kedekatan. Kegiatan bersama seperti nongkrong, bermain game, olahraga, atau sekedar makan bareng dapat meningkatkan kedekatan emosional antar anggota. 5. Menggunakan grup chat untuk klarifikasi jika ada hal yang menyinggung. Ketika ada perkataan atau tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan, klarifikasi secepat melalui chat dapat mencegah salah paham semakin besar. Nah, selanjutnya ada rencana tindak lanjut atau action plan. Action plan disusun untuk memastikan bahwa solusi terhadap masalah komunikasi dalam kelompok pertemanan dapat berjalan secara terarah dan efektif. Setiap langkah dilengkapi dengan penanggung jawab waktu pelaksanaan serta hasil yang diharapkan agar proses perbaikan dapat dievaluasi dengan jelas. Nah, langkah pertama yaitu ada membuat pertemanan lebih terbuka. Penanggung jawab seluruh anggota. Waktu minggu ini. Penjelasannya yaitu pertemuan terbuka menjadi langkah awal untuk membuka ruang diskusi yang aman bagi semua anggota. Dalam pertemuan ini, setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pendapat atau masalah yang dirasakan tanpa rasa takut atau dihakimi. Hasil yang diharapkan, komunikasi menjadi lebih jujur dan langsung, sehingga mengurangi kesalahpahaman. Kedua, menyusun aturan komunikasi. Penanggung jawab 1-2 orang yang dipercaya. Waktu minggu ini. Penjelasannya yaitu aturan komunikasi dibuat untuk menjadi pedoman bersama mengenai bagaimana anggota harus berinteraksi. Misalnya, jujur tapi sopan, tanpa gosip, dan klarifikasi langsung. Peran 1-2 orang yang dipercaya adalah menyusun, meningkatkan aturan tersebut bisa diterima semua anggota. Hasil yang diharapkan yaitu mencegah salah paham serta membangun komunikasi yang lebih sehat dan terarah. Memperbanyak kegiatan positif bareng. Penanggung jawab seluruh anggota. Waktu 1 bulan. Nah, penjelasannya, kegiatan positif bersama seperti makan bareng, nongkrong, olahraga, atau melakukan aktivitas yang disukai kelompok bertujuan memperkuat bonding antar anggota. Dengan suasana pertemanan yang lebih akrab, konflik atau ketegangan dapat berkurang. Hasil yang diharapkan, kedekatan antar anggota meningkat sehingga komunikasi lebih lancar dan hubungan harmonis. Kesimpulannya yaitu melalui model problem priority, kelompok pertemanan dapat mengidentifikasi bahwa komunikasi tidak terbuka merupakan akar permasalahan yang memicu konflik, gosip, hingga renggangnya hubungan. Dengan memperbaiki komunikasi, sebagian besar masalah lainnya juga akan membaik.